Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 21 untuk OSNK Astronomi tahun 2024. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Segitiga musim dingin atau winter triangle dibentuk oleh konfigurasi bintang Sirius, Procyon, dan Betelgeuse di langit. Jika koordinat masing-masing bintang adalah sebagai berikut, pilihlah jawaban yang benar. Jadi kita disuruh memilih jawaban yang benar ya. Dimana di sini disajikan suatu tabel yang ada nama bintangnya. Ini konfigurasi ini ya, segitiga musim dingin, Betelgeuse, Sirius, dan Procyon. Dan ada alfa dan deltanya. Alfa ini asensio rekta, biasanya dalam jam, bisa dalam derajat. Nah, terus ada delta, deklinasi, biasanya dalam derajat. Ini ada yang minus, ada yang plus. Nah, kita disuruh mencari ini ya. Pilihlah jawaban yang benar. Berarti kita akan membuktikan opsi kelima ini mana yang benar gitu ya. Jadi, tujuannya itu semuanya sama gitu. Yang A kita disuruh nyari jarak sudut, B jarak sudut, C jarak sudut, D juga jarak sudut, E juga jarak sudut gitu ya. Jadi kita disuruh mencari jarak sudut dari antara kebintang ini. Ya, jadi antara Sirius Procyon itu paling besar jarak sudutnya dibanding yang misalkan Sirius Betelgeuse atau Procyon Betelgeuse. Jadi kita akan cari dulu ketiga-tiganya untuk jarak sudutnya ya, supaya kita tahu mana yang besar, mana yang lebih kecil, mana yang sama besar, atau mana yang di antara gitu ya. Nah, ini tujuannya kita mau nyari jarak sudut. Nah, jadi kita akan menggunakan hukum kosinus pada segitiga bola ya. Jadi kita akan menggunakan hukum kosinus pada segitiga bola untuk mencari jarak sudut dari ketiga bintang ini, ketiga sistem segitiga musim dingin ini ya, konfigurasinya. Jadi kita akan pakai hukum kosinus pada segitiga bola yang sudah jadi gitu ya. Nah, pertama-tama kita akan menggini dulu ya, mengkonversi tabel yang ada di sini ke dalam derajat semua. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita mengkonversi semua dalam derajat itu untuk bisa dimasukkan nilainya ke dalam persamaan hukum kosinus itu gitu. Jadi kayak cos 90 derajat misalkan gitu ya. Jadi kalau ini kan masih ada detik busur, ada menit busur, kita ubah dulu semua ke dalam derajat. Ada jam, ada menit, ada detik, kita ubah dulu semuanya ke dalam derajat supaya bisa dimasukkan ke persamaan kosinus pada segitiga bola gitu ya. Jadi kita mulai konversinya. Ini kita buat ulang tabel lagi nih ya. Di sini ada alpha, ada beta, ada Betelgeuse kita lambangkan sebagai B, ada Sirius kita lambangkan sebagai S, ada Procyon kita lambangkan sebagai P. Nah, kita ubah dulu nih detik ke dalam jam. Udah tahu ya pasti. Ini tinggal bagi 3600 aja. Jadi 10,31 bagi 3600. Ini 55-nya kita bagi 60. Nanti dapat dalam jam semuanya. Andai ya gitu ya. Terus dari jam itu gimana cara ubah ke derajat gitu ya kan. Nah, cara ubahnya gini, 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Ini didapat dari fakta bahwa 360 derajat itu sama dengan 24 jam. Gitu ya. Acuannya bumi. Makanya 1 jam itu bisa 15 derajat. 1 jam 15 derajat. Terus ini bisa kita konversi. Jadi hasil dari ini semua yang dalam jam kita kali 15 derajat. Gitu ya. Nanti dapat nilainya kalau udah dikali 15 derajat, semuanya dikonversi dalam jam dikali 15 derajat, hasilnya tuh nanti dapat seperti ini, 88,80 derajat. Dan kita masuk ke deltanya, deklinasi dari Betelgeuse. Nah, ini kan kalau kalian lihat nih, ada petik 2, ada petik 1, ada derajat gini. Petik 2 tuh dia artinya detik busur, petik 1 itu artinya menit busur, derajat ya derajat gitu. Nah, konversi dari detik busur ke derajat itu sama kayak detik ke jam. Jadi, detik busur ini dibagi 3600. Kalau menit busur itu tinggal dibagi 60. Jadi konsepnya sama kayak jam, menit, detik ya. Jadi ini tinggal semua, ini 25,43-nya dibagi 3600, terus ditambah sama 24 dibagi 60. Nanti dapat jawabannya dalam derajat semua dan dikonversi gitu ya. Nanti kita dapat sekian. Ini 7,41 derajat. Ini. Dan sekarang kita masuk ke serius menggunakan metode yang sama. Kita ubah dulu semua ke dalam jam. Yang detik dibagi 3600, yang menit dibagi 60, jamnya dikonversi ke derajat dikali 15 derajat. Dapat hasilnya segini, seriusnya 101,25 derajat.
Sekarang kita masuk ke deltanya. Sama lagi ya, menggunakan metode yang tadi, detik busur sama konsepnya kayak detik. Jadi detik busur diubah ke derajat, itu tinggal bagi 3600. Kalau menit busur dibagi 60, kita jumlahin semua, dapat hasilnya dalam derajat. Dan ini ingat, ada minusnya. Jadi hasilnya pasti dalam minus. Nah, sehingga kita dapat peroleh nanti kalau udah dikonversi semuanya ke dalam derajat, dapat seperti ini. Nih, minus 16,72 derajat. Dan kita proksion, ya udah pakai metode yang sama. Jadi jam semua dulu, habis itu kali 15. Dapat sekian, 114,82 derajat. Nah, sekarang ini deklinasinya atau deltanya kita ubah ke dalam derajat semua dengan konsep yang tadi sama. Jadi detik busur dibagi 3600, menit busur dibagi 60. Seperti itu, dan dapat nanti jawabannya, deltanya atau deklinasinya dalam ini 5,22 derajat. Nah, sekarang kita udah konversi semua dalam satuan derajat. Nah, sekarang kita akan menuliskan hukum kosinus untuk segitiga bola pada konteks ini ya. Jadi kita akan cari, ini ada banyak ya, ada series proksion, ada proksion Betelgeuse, ada series Betelgeuse, ada series proksion, ada Betelgeuse proksion. Jadi akan kita cari satu-satu, karena jarak dua sudut ini kita hanya berlaku untuk dua benda saja, dua bintang gitu. Jadi kita harus hitung ini satu-satu gitu ya, untuk mencari tahu mana yang besar. Sekarang hukum kosinusnya seperti ini untuk segitiga bola yang sudah jadi ya, seperti ini. Sin D ini jarak sudut dalam derajat. Ini semua dalam derajat kalau misalkan segitiga bola. Nggak ada satuan linier kalau segitiga bola ya. Jadi sin D sama dengan sin delta 1 deklinasi 1 dikali sin deklinasi 2 ditambah cos deklinasi 1 dikali cos deklinasi 1 dikali cos asensio rekta 2 dikurang asensio rekta 1. Ini untuk mencari rumus D-nya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk pindah ruas ya. Dimana ini sin D, kalau mau nyari D ya udah sin inverse gitu ya kan. Jadi seperti ini. Nah, sin inverse sama D sama dengan sin inverse kali sin deklinasi 1, sin deklinasi 2 ditambah cos deklinasi 1, cos deklinasi 2 dikali cos alfa 1, alfa 2 kurang alfa 1. Nah, seperti itu ya. Sekarang delta 1 sama delta 2, alfa 2 sama alfa 1 kita bisa ubah ke dalam konteks soal ini. Sekarang kita akan mulai pertama mencari yang ini, series proksion. Jadi caranya gimana? Ya tinggal deklinasi 1 kita ubah ke deklinasi Sirius atau deklinasi S. Proksion deklinasi P atau deklinasi proksion artinya. Deklinasi 1 ini juga Sirius, deklinasi 2 proksion, alfa 2 ya itu. Yang mana lebih besar? Proksion, berarti proksion dikurang Sirius gitu ya. Ini seperti ini. Ini persamaan yang akan kita pakai. Nih, sekarang kita masuk ke Sirius proksionnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tinggal diubah angka 1 sama 2 ini dengan S dan P. Karena kan S itu melambangkan Sirius, P itu melambangkan proksion. Gitu ya. Sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Di mana deklinasi Sirius sudah ada di sini. Kita masukkan, nanti dapat seperti ini ya. Deklinasi Sirius sebesar minus 16,72 derajat, deklinasi proksion 5,22 derajat, dikali sin semua, ditambah cos deklinasi Sirius minus 16,72 derajat, diulang lagi, cuma dalam bentuk cos saja. Terus cos deklinasi proksion itu sebesar 5,22 derajat, dan cos alfa proksion dikurang alfa Sirius. Kita langsung aja masukkan hasil pengurangannya sebesar 13,57 derajat. Karena 114 ini alfa proksionnya 114,82 derajat dikurang alfa Sirius yaitu sebesar 101,25 derajat, itu hasilnya ini 13,57 derajat. Sekarang kita hitung hasil yang ini. Kita hitung dulu hasil kali dari ini semua, dan hasil kali dari ini nanti baru ditambahin dengan ini gitu ya. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk pengkalian sinnya itu dapat minus 0,026. Untuk hasil kali cosnya ini dapat 0,927. Nanti tinggal sin inverse ditambahkan dulu baru sin inverse, nanti dapat hasilnya jarak sudutnya seperti ini ya. 64,29 derajat untuk jarak sudut Sirius dan proksion. Ini untuk bagian A ya. Ini bagian A, sekarang cari bagian B. Proksion dan Betelgeuse. Berarti kita tinggal ganti lagi variabel 1 dan 2 ini dengan proksion dan Betelgeuse atau dengan P dan B, karena itu lambang proksion dan Betelgeuse. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita masuk ke
Proxion Betelgeuse sekarang. Nah ini ya, jadi D Proxion Betelgeuse itu sama dengan sin inverse kali sin delta Proxion dikali sin delta Betelgeuse ditambah cos delta Proxion dikali cos delta Betelgeuse dikali cos alpha Proxion kurang alpha Betelgeuse. Kita masukkan delta Proxionnya itu di tabel tadi sebesar 5,22 derajat, terus delta Betelgeuse-nya itu sebesar 7,41 derajat. Ini kali sin semua ditambah cos delta Proxion sama tadi tinggal diulang aja dalam bentuk cos 5,2 derajat, dan delta Betelgeuse-nya diulang lagi cuman bentuk dalam cos yaitu 7,41 derajat, dan alpha Proxion dikurang alpha Betelgeuse itu hasilnya 26,02 derajat. Kita lihat nih, mana sih alpha Proxion sama Betelgeuse? Ini ya, alpha Proxion dan Betelgeuse. Jadi 114,82 kurang 88,80 itu hasilnya ini 26,02 derajat gitu ya. Sekarang kita akan seperti biasa hasil dari kali sinnya dulu dengan hasil kali dari cosnya baru dijumlahkan. Dapat hasilnya seperti ini. Hasil kali dari sinnya adalah 0,012 dan hasil dari cosnya adalah 0,847. Kita tambahkan baru jadiin sin inverse gitu ya. Nanti dapat setelah di sin inverse itu hasilnya seperti ini. 4,05 derajat. Ini untuk Proxion Betelgeuse-nya. Gitu. Sekarang kita lihat yang selanjutnya apa nih? Tadi kan bagian B, sekarang bagian C. Sirius Betelgeuse. Oke, sekarang kita ke Sirius Betelgeuse ya. Dengan metode yang sama lagi, kita gunakan delta 1 delta 2 ubah ke Sirius Betelgeuse seperti ini ya. Jadi D Sirius Betelgeuse sama dengan sin inverse kali sin delta Sirius dikali sin delta Betelgeuse ditambah cos delta Sirius dikali cos delta Betelgeuse dikali cos alpha Sirius kurang alpha Betelgeuse. Nanti kita masukkan delta Sirius dan delta Betelgeuse serta pengurangan alpha Sirius dengan alpha Betelgeuse, nanti dapat seperti ini. Nah, di mana sin delta Sirius itu minus 16,72 derajat dan sin delta Betelgeuse itu 7,41 derajat, dan ditambah cos delta Sirius lagi itu minus 16,72 derajat dikali cos delta Betelgeuse itu hasilnya 7,41 derajat dikali cos pengurangan alpha Sirius dengan alpha Betelgeuse itu hasilnya 12,45 derajat. Seperti biasa kita hasil kali dulu, hasil kali sin dengan hasil kali cos baru dijumlahkan. Nanti hasil kali sinnya dapat seperti ini. Minus 0,037 ditambah hasil cosnya 0,927. Kita tambahkan dulu baru hitung sin inverse-nya. Nanti kalau sudah dihitung, sin inverse-nya dapat sekian. 62,91 derajat ini ya. Sekarang kita lihat aja nih apa yang variabel D sama E. Variabel D Sirius Proxion sama dengan Betelgeuse Proxion. Sebentar, kita Sirius Proxion udah dapat ya, Sirius Proxion. Sekarang Betelgeuse Proxion coba, udah dapat belum? Betelgeuse Proxion. Udah ya, nih Proxion Betelgeuse tapi. Nah, ini Proxion Betelgeuse dengan Betelgeuse Proxion walaupun kayak beda dari Betelgeuse ke Proxion, dan itu tadi Proxion ke Betelgeuse, tapi jaraknya ya sama aja gitu. Andai kata misalkan kamu ngitungnya dari titik A ke titik B dibanding terbalik dengan dari titik B ke titik A, kan sama aja nanti dapat nilainya, cuman beda arah aja gitu. Misalkan dari titik A ke titik B ke kanan kita anggap positif, dari titik B ke titik A negatif, cuman nilainya sama gitu. Dan ini kita cuman mementingkan nilainya sehingga jarak sudut Proxion Betelgeuse sama dengan jarak sudut Betelgeuse Proxion gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Sekarang kita lihat lagi apa nih yang belum kita cari. Sirius Proxion udah, berarti udah lengkap ya. Sekarang tinggal membuktikan mana yang paling besar, mana yang paling kecil, mana yang diantara, atau ada yang sama dengan kah. Kalau kita lihat Sirius Proxion 64,29, terus Proxion Betelgeuse 64,05, Sirius Betelgeuse 62,91. Kalau kita lihat yang paling besar itu Sirius Proxion justru ya. Sirius Proxion hampir mirip dengan ini Proxion Betelgeuse, tapi lebih besar ini ya, Sirius Proxion, sehingga yang paling besar itu Sirius Proxion, setelah itu disusul dengan Proxion Betelgeuse, dan yang paling kecil Sirius Betelgeuse gitu ya. Jadi seperti ini. D Sirius Proxion itu lebih besar dari D Proxion Betelgeuse, lebih besar dari D Sirius Betelgeuse. Dimana ini nilainya itu tadi berapa sih? Bentar kita lihat. Sirius Proxion 64,29 ya. Berarti ini nilainya itu 64,29 guys. 64,29. 64,29 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
itu lebih besar dari Proxion Betelgeuse 64,05 lebih besar dari 62,91. Masuk akal ya ini, karena 64,29 lebih besar dari 64,05 lebih besar daripada 62,91. Dan perlu kita ketahui lagi bahwa yang tadi saya bilang jarak sudut Proxion Betelgeuse sama dengan jarak sudut Betelgeuse Proxion, cuman dibalik aja gitu. Gini ya, jawaban yang paling benar. Nah, kalau kita lihat di soal, yang mana nih yang benar? Sirius Proxion adalah yang paling besar. Benar ya, karena Sirius Proxion tadi lebih besar 64,29, sedangkan yang Proxion Betelgeuse itu 64,05. Terus apalagi ya, Sirius Betelgeuse itu 62 berapa sih tadi, 62 berapa ya, 62,91 Sirius Betelgeuse. Jadi ya paling besar Sirius Proxion emang. Kalau misalnya kita lihat udah paling benar nih jawabannya A ya, untuk nomor 21. Tapi kalau kita lihat yang B nih, ngecek ya, kita double check siapa tahu ada jawaban 2 gitu. Jarak sudut Proxion Betelgeuse adalah yang paling kecil. Salah ya, yang paling kecil itu ini, Sirius Betelgeuse gitu ya, karena Proxion Betelgeuse masih lebih besar. Berarti B salah. C, jarak Sirius Betelgeuse paling besar. Salah, justru Sirius Betelgeuse itu paling kecil, karena yang paling besar Proxion Sirius ini. Terus jarak sudut Sirius Proxion sama dengan Betelgeuse Proxion. Salah, karena Proxion Betelgeuse itu tadi ini ya 64,05. Ini tentu nggak sama gitu, lebih besar Sirius Proxion, jadi D salah. E, sudut Sirius Proxion adalah yang paling kecil. Nah, ini salah juga, seharusnya Sirius Proxion yang paling besar gitu ya. Jadi udah bener nih, jawaban yang paling tepat itu adalah A, jarak sudut Sirius Proxion itu yang paling besar ya. Jadi terpecahkan sudah untuk kasus soal nomor 21 pada OSNK Astronomi tahun 2024 kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah.